semua sudah direkam. Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Apa kabar dari Bapak Ibu? Salam dari Washington DC. Saya di sini jam 9 tepat. Kita sudah take off sekarang ya. Pesawat sudah dikunci. Materi akan kita sampaikan. Jadi untuk membuka wawasan Bapak Ibu, kita nonton video dulu ya. Jadi video ini itu dari channel di YouTube. Bapak Ibu kalau mau tahu biar tambah ilmunya, nontonnya jangan musik dangdut terus ya. Jadi nanti buka YouTube ya, nanti buka namanya channel Ngomongin Uang. Karena nggak mungkin saya bikin video semuanya, text time banget gitu ya. Jadi kita sekarang Bapak Ibu pergi ke YouTube dan buka channel Ngomongin Uang. Dan kita hari ini akan membahas mengenai materi tentang sejarah daripada sejarah daripada gold coin. Tapi sebelum kita bicara tentang ini ada ya Bapak Ibu, nanti akan saya share beritanya. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang deep understanding ya. Deep understanding itu tentang gold, money, bank, blockchain, dan gold coin. Jadi emas fisik, uang gitu ya, kemudian bank, kemudian blockchain, kemudian gold coin dan teman-temannya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai nikmati in-flight entertainment kita pada malam hari ini, Bapak Ibu saya ajak nonton video dulu, membaca sejarah tentang emas supaya Bapak Ibu happy ya, karena kalau saya terus yang ngomong suara doang kelihatan, nggak ada visualnya, Bapak Ibu bosen. Kita udah belajar kemarin bagaimana Bapak Ibu ingat informasi ya, setelah 3 hari itu kalau ada lihat dan dengar itu bagus. Ya, selamat menonton Bapak Ibu ya. Halo semua, ketemu lagi sama aku Lina. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Mungkin banyak di antara kamu yang tahu kalau emas adalah salah satu mata uang yang paling lama dan paling luas dipakai dalam sejarah peradaban manusia. Bahkan sampai sekarang pun, emas tuh masih punya nilai yang tinggi dan jadi salah satu alat penyimpan nilai yang diminati sama banyak orang. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana sejarahnya sampai emas itu dijadiin alat tukar perdagangan di berbagai belahan dunia selama ribuan tahun? Kenapa nenek moyang kita tuh nggak milih benda lain buat dijadiin uang? Dan kenapa emas tuh dihargai mahal sampai saat ini? Biasanya kalau orang ditanya gitu, jawabannya ya karena udah dari dulu emas tuh dianggap sebagai logam mulia. Atau ada juga yang bilang ya karena emas tuh punya nilai intrinsiknya sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir nih, emas tuh nggak esensial buat kehidupan sehari-hari. Nggak bisa dikonsumsi, nggak bisa dijadiin bahan bangunan juga. Terus kenapa dong emas tuh dihargai mahal sampai jadi alat tukar perdagangan di masa lalu oleh banyak peradaban dunia? Dari bangsa Sumeria, Romawi, Jepang, Cina, India, sampai ke era kolonial Eropa dan Amerika. Nah, di video kali ini, aku mau coba ceritain sedikit sejarah singkat gimana emas tuh bisa jadi alat tukar perdagangan sampai jadi komoditas penyimpan nilai di era modern. Jadi ceritanya gini, ribuan tahun yang lalu, ketika manusia tuh belum mengenal konsep uang, apalagi emas, manusia tuh menuhin kebutuhannya dengan saling tukar-tukaran barang yang mereka punya. Atau istilah populernya adalah barter. Orang yang baru nangkep ikan bakal nuker hasil tangkapannya sama barang lain yang dia butuhin. Misalnya nih, kayu bakar, gandum, dan lain-lain. Tapi tentu aja, barter ini tuh bukan mekanisme ekonomi yang sempurna. Ada banyak kekurangannya. Mulai dari standar kualitas barang yang beda-beda, sampai proses negosiasi yang ribet, karena sulitnya nemuin kebutuhan yang sinkron antara dua pihak. Buat nyelesain masalah itu, manusia tuh mulai mencari satu barang yang bisa dipakai sebagai alat tukar, yang berlaku umum buat semua orang. Nah, satu barang itulah nih yang jadi cikal bakal konsep uang. Dalam hal ini, satu barang itu tuh berperan sebagai alat tukar perantara dalam perdagangan. Dan tentu aja, barang yang jadi alat tukar ini tuh penggunanya harus diakui oleh sebanyak-banyaknya kelompok masyarakat. Terus, barang yang dijadiin alat tukar apa sih? Apa langsung pakai emas? Enggak. Awalnya nih, setiap kelompok masyarakat di berbagai belahan dunia tuh punya alat tukar yang beda-beda. Misalnya nih, komoditas pertama yang tercatat dalam sejarah sebagai alat tukar perdagangan adalah jelai padi, yang dipakai sama bangsa Sumeria 3000 tahun sebelum Masehi. Ada juga pisau dari perunggu yang pakai dinasti Zhou sebagai alat tukar. Terus masyarakat mana nih yang pakai emas?
Apakah emas itu dipakai sebagai alat tukar di daerah yang punya banyak cadangan emas? Nggak juga. Uniknya nih, justru peradaban Aztec yang kaya dengan mineral emas tuh malah jadi emas sebagai bahan kerajinan buat hiasan doang. Dan mereka tuh pakai biji coklat sebagai uang yang berlaku sebagai alat tukar. Nah, gimana ceritanya sih? Alat tukar yang bermacam-macam ini tuh akhirnya dipersatukan oleh alat tukar berbahan logam atau khususnya logam emas. Jadi gini, dalam perkembangan sejarah alat tukar, manusia tuh berpikir nih, bahwa alat tukar yang mereka pakai sebelumnya tuh masih belum ideal buat jadi alat tukar yang universal buat semua pihak. Ada alat tukar yang berbahan makanan, tapi punya kelemahan karena kurang awet dan gampang membusuk. Ada juga alat tukar dalam bentuk batu yang awet, tapi susah disimpan dan dibawa-bawa. Ada juga alat tukar yang awet dan gampang dibawa, tapi terlalu gampang didapetin dan diproduksi, jadi nilainya tuh turun terus. Di era kebudayaan logam, masyarakat tuh mulai berpikir, logam ini kayaknya cocok deh dipakai sebagai alat tukar yang praktis, karena logam itu cukup langka, awet, gak gampang rusak, dan cukup praktis buat dibawa-bawa. Bahkan nih, logam tuh bisa dilebur dan dicetak dengan gambar tertentu. Makanya, uang logam ini tuh bisa jadi simbol atau identitas buat penguasa daerah tertentu. Peradaban yang pertama kali pakai logam adalah peradaban Cina kuno yang pakai tembaga sebagai alat tukar, kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi. Sementara, peradaban pertama yang tercatat pakai emas sebagai alat tukar adalah kerajaan Lydia yang terletak di daerah Turki, sekitar 550 tahun sebelum Masehi. Walaupun sebagian peradaban udah pakai logam dan emas sebagai alat tukarnya, tapi nih, nggak semua bangsa di dunia ini tuh otomatis langsung kompak. Butuh proses dan waktu yang panjang banget, sampai akhirnya tuh banyak masyarakat di seluruh belahan dunia yang mengakui emas, perak, tembaga sebagai alat tukar perdagangan. Satu hal yang sangat membantu proses adaptasi penggunaan emas sebagai uang adalah penaklukan kerajaan-kerajaan di Timur Tengah hingga Eropa, di era klasik sampai era kerajaan Romawi. Dari kerajaan Lydia yang ditaklukin sama Persia kuno di tahun 546 sebelum Masehi, yang kemudian ditaklukin lagi nih sama Iskandar Agung. Penggunaan koin emas terus meluas sampai diadaptasi sama kerajaan Romawi kuno yang mencakup seluruh pesisir laut Mediterania. Nah, kalau kamu familiar sama mata uang dinar yang sekarang dipakai di beberapa negara di Timur Tengah, sebetulnya nih, dinar itu diambil dari nama koin perak dari peradaban Romawi kuno, yaitu denari atau denarius yang dipakai sejak 200 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi. Dari situ kamu bisa paham nih, perjalanan membangun persepsi bahwa logam, khususnya emas itu menjadi alat tukar yang universal itu berproses dari masa ke masa, melalui berbagai peperangan dan aneksasi yang berjalan selama ribuan tahun. Dari wilayah Mediterania sampai ke Timur Tengah, lanjut ke India, Tiongkok, sampai ke era kolonial Eropa, dan akhirnya tuh masuk ke benua Amerika oleh penjelajahan bangsa Spanyol di abad 15. Nah, ngomong-ngomong soal penjelajahan bangsa Spanyol, ada kejadian menarik nih terkait nilai emas ketika bangsa Spanyol dan Portugis itu menduduki benua Amerika. Para penjelajah ini tuh kaget banget waktu nemuin banyak sumber emas di kerajaan Aztec, Inca, dan Peru di benua Amerika. Dalam proses pendudukan benua Amerika, penjelajah Eropa ini tuh bawa pulang emas dalam jumlah yang banyak banget ke benua Eropa. Nah, tiba-tiba aja ketersediaan emas di Eropa tuh jadi naik drastis. Tingkat kelangkaan emas tuh jadi menurun, dan terjadilah inflasi emas di Eropa yang cukup parah. Sampai nilainya tuh terus merosot hingga 150 tahun dari abad 15 sampai abad 17. Di sisi lain, di abad 17, penggunaan emas sebagai alat tukar perdagangan di Eropa tuh mulai menyulitkan sebagian saudagar yang bertransaksi dalam volume besar. Loh, kenapa bisa gitu? Pertama nih, bahwa bongkahan logam kayak emas, perak, dan tembaga dalam jumlah banyak tuh nggak praktis dan rawan tindak kejahatan. Yang kedua, nilai kemurnian emas, perak, dan tembaga tuh agak susah diukur dalam perdagangan sehari-hari. Zaman dulu nih, mengukur kemurnian emas tuh nggak segampang kayak di era modern sekarang. Makanya nih, muncul sebuah konsep baru dari Cina yang diadopsi sama para pedagang di Eropa, yaitu penerbitan surat keterangan yang menjamin kepemilikan emas bagi pihak yang punya kertas tersebut. Awalnya nih, surat keterangan jaminan emas ini tuh diterbitin sama para pedagang grosir di kota-kota tertentu, supaya bisa bertransaksi dengan pedagang di kota lain, tanpa harus bawa emas yang berat dan berisiko dirampok.
konsep surat jaminan kepemilikan emas tuh akhirnya menjamur dan menjadi cikal bakal konsep perbankan di Eropa. Dan surat jaminan kepemilikan emas inilah yang jadi cikal bakal konsep uang yang diterbitin sama sistem perbankan modern. Di abad 18, penggunaan surat jaminan kepemilikan emas tuh jadi makin populer dan akhirnya melahirkan institusi resmi yang menerbitin surat ini di banyak kota di Eropa. Sampai akhirnya nih, keuangan di Swedia yang bernama Stockholms Bank tuh untuk pertama kalinya mencetak banknotes atau uang kertas yang dijamin sama logam di tahun 1661. Di tahun 1821, Inggris tuh menjadi negara pertama yang secara resmi ngejadiin emas sebagai standar dalam proses percetakan uang kertas. Mungkin kamu ada yang penasaran, maksudnya emas jadi standar tuh gimana sih? Jadi gini, emas itu kan sebelumnya udah jadi alat tukar berbentuk logam yang paling dipercaya di seluruh penjuru dunia selama ribuan tahun. Tentunya nih, ketika ada konsep alat tukar yang baru, proses penerimaan dan kepercayaan masyarakat tuh nggak bisa langsung berubah gitu aja. Makanya, untuk setiap penerbitan uang dalam bentuk kertas, perlu ada jaminan emas di balik penerbitan uang kertas tersebut. Dengan begitu, nggak semua institusi bisa sembarangan nerbitin uang gitu aja. Dan kepercayaan masyarakat juga bisa cepat didapetin, karena masyarakat tuh ngelihat uang kertas seolah-olah kayak surat keterangan kepemilikan emas. Tapi seiring berjalannya waktu, konsep standarisasi emas tuh ngalamin banyak gejolak dalam dinamika geopolitik dunia. Misalnya, penghentian sementara di tahun 1914 sampai 1925 akibat Perang Dunia Pertama. Terus, setelah Perang Dunia II berakhir, para pemenang perang tuh nyepakatin sebuah perjanjian bernama Bretton Woods Agreement. Di perjanjian itu tuh disepakatin kalau emas jadi underlying atau jaminan dari setiap pencetakan mata uang US dollar. Dan nilai dari semua mata uang di dunia ini tuh bakalan berpatokan pada mata uang US dollar. Sejak saat itu, US dollar tuh dianggap sebagai emas yang baru dan jadi reserve currency terbesar di dunia sampai dengan hari ini. Tapi dalam proses penerapannya, banyak dinamika geopolitik terkait dengan pemulihan ekonomi setelah Perang Dunia II dan juga ketegangan politik Amerika dengan negara-negara lain. Sampai akhirnya di tahun 1971, Presiden Amerika Richard Nixon tuh ngambil kebijakan buat mencabut gold standard dari mata uang US dollar dan mengakhiri kesepakatan di perjanjian Bretton Woods Agreement. Sejak saat itulah, konsep uang yang kita kenal saat ini tuh dinamain uang fiat, yang nilainya tuh floating atau mengambang, dan cuma didasari pada kepercayaan terhadap lembaga negara yang nerbitin mata uang tersebut. Nah, mungkin kamu penasaran, kenapa sih Presiden Nixon tuh mencabut standarisasi emas dalam percetakan US dollar? Terus terang aja, ada banyak banget dinamika geopolitik yang cukup kompleks dan gak bisa aku jelasin di video ini. Tapi salah satu alasan yang sering disebut adalah ketersediaan emas sebagai mata uang yang udah gak bisa mengimbangi tuntutan jumlah volume perdagangan di dunia. Dalam hal ini, jumlah emas yang ada di dunia ini tuh udah terlalu terbatas dan gak bisa lagi mengikuti percepatan pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagai gambaran aja, kalau kita ngitung total emas yang beredar di dunia tahun 2020, nilainya tuh cuma sekitar 9 triliun US dollar. Mungkin kesannya itu tuh jumlah yang gede banget. Sekarang, berapa sih jumlah uang nominal yang beredar di dunia? Kalau semua uang yang ada di dunia ini tuh dijumlahin, di tahun 2020 ini, ada sekitar 37 triliun US dollar dalam bentuk uang kertas. Dan kalau uang dalam format digital ikut dihitung, maka jumlahnya tuh tembus 90 triliun US dollar. Dan jumlah ini tuh bakalan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah manusia. Yang artinya semakin banyak juga kebutuhan transaksi dalam perdagangan. Itulah salah satu alasan kenapa standarisasi emas dalam percetakan mata uang tuh nggak dilanjutin lagi. Nah, tapi bukan berarti emas tuh udah nggak punya tempat lagi di dunia modern kayak sekarang. Karena biar gimana pun, emas tuh udah sangat melekat dalam peradaban manusia sebagai logam mulia yang dipakai dalam dunia perdagangan sejak ribuan tahun yang lalu. Menurut kamu sendiri, gimana sih penggunaan mata uang di masa depan? Apa bakal balik lagi ke emas? Atau manusia cuma bakal pakai uang digital doang? Kasih tau pendapat kamu di kolom komentar ya. Oke deh, segitu aja yang mau aku sampein. Mohon maaf banget kalau ada bagian penting yang kelewat, karena topik yang dibahas kali ini tuh cukup luas, dan kami harus rangkum informasi yang banyak dalam durasi yang gak terlalu panjang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.
Oke Bapak Ibu, sudah paham ya. Saya nggak mau, karena kalau saya jelasin semua tentang apa itu emas, kemudian terus kenapa ada uang kertas, itu nanti ada pembahasan terpisah yang lebih fokus, karena kita mau malam hari ini itu mau membahas lebih fokus tentang sejarah gold coin ya, sehingga Bapak Ibu bisa memahami gold coin ini lebih dalam. Jadi ini deep understanding ya, nanti ini materi mungkin saya share ke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa baca, jadi nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Jadi deep understanding tentang emas, tentang uang kertas, tentang perbankan, tentang blockchain dan gold coin ya. Nah, jadi ini Story of Gold, nanti Bapak Ibu tinggal klik aja di sini, itu channel ngomongin uang, udah lengkap banget ngejelasin. Jadi saya nggak perlu ini lagi gitu loh. Jadi sekarang histori tentang uang, histori tentang bank, dan saya sekarang mulai dari histori tentang blockchain. Jadi Bapak Ibu biar tahu gitu ya. Jadi saya mau bikin polling dulu dari tadi video yang Bapak Ibu tonton. Saya pengen polling dulu ke Bapak Ibu. Saya pengen polling ya. Polling artinya itu mau nanya ke Bapak Ibu ya. Mau nanya ke Bapak Ibu untuk untuk biar paham gitu ya. Jadi Bapak Ibu biar paham, kemudian biar mengerti ya. Jadi sekarang saya mau tambahkan ada menambahkan pertanyaan polling seperti biasa Bapak Ibu. Jadi supaya Bapak Ibu bisa paham ya. Jadi ini kemarin tadi yang sudah siap belajar ada 44 ya. Sekarang saya mau share dulu ke Bapak Ibu tentang polling yang terbaru ya. Jadi saya ini akan polling yang terbaru ya Bapak Ibu. Kemudian ini saya akan relaunch. Sebentar Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya akan bertanya, siapa penemu blockchain ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, silakan diketik ya, single choice ya. Jadi Bapak Ibu silakan diketik siapa penemu blockchain, apakah itu Satoshi Nakamoto atau siapa. Jadi Bapak Ibu biar paham. Jadi nanti ini di poll ya, Bapak Ibu cek di pollnya ada ininya, pollnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ini. Jadi ada di sana jawabnya, Bapak Ibu jawab apakah Satoshi Nakamoto ya, ini saya ketik ya, atau tidak tahu. Jadi siapa penemu blockchain pertama di dunia ya. Jadi biar Bapak Ibu pinter, jadi nanti join di Gold Coin Academy ya, benar-benar kelihatan pinternya gitu loh. Jadi kalau udah kelihatan pinternya ya kan, jadi nanti bisa tahu gitu. Oke, saya launching. Semuanya bisa ngecek itu ya, siapa penemu blockchain pertama di dunia, apakah Satoshi Nakamoto? Iya, atau yang kedua nggak tahu. Silakan Bapak Ibu ya, silakan, akan berlomba terus. Ada 240 orang malam ini. Siapa penemu blockchain? Jadi Bapak Ibu biar pinter malam ini, biar besok nggak dibodoh-bodohin orang lagi ya, biar jawabannya itu berkelas, bukan jawaban orang bodoh gitu ya, bukan jawaban orang sok tahu. Jadi Bapak Ibu, pengetahuan Bapak Ibu nih, blockchain itu siapa yang menemukan pertama di dunia gitu loh. Ada 240 orang malam hari ini ya. Kita seperti dilelang saja Bapak Ibu ya, silakan dilelang lagi ya. Apakah Satoshi Nakamoto bertemu blockchain pertama di dunia atau nggak tahu gitu. Ayo, jadi Bapak Ibu, pengetahuan Bapak Ibu silakan dicek ya. Silakan Bapak Ibu cek ya, siapa orang yang pertama kali tahu tentang ini ya, tentang ini. Bapak Ibu senang aja, saya udah unlock lagi kok, jadi bisa join di tengah jalan pun nggak apa-apa. Kita udah aman kecepatannya. Oke,
Polling berakhir ya. Jadi polling saya tanya ya, ada yang jawab 126 orang, 78% bilang Satoshi Nakamoto, ada 36 bilang nggak tahu. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu, ini pelajaran berharga lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat slide-nya ya. Ini saya share screen lagi slide-nya. Siapa penemu blockchain? Deng deng ya Bapak Ibu. Jadi besok kalau Bapak Ibu belum tahu, kalau udah tahu kan nggak apa-apa lah. Ini kan rahasia kita aja nih di sini ya. Jadi Bapak Ibu silakan diundang teman-temannya, nggak apa-apa. Itu kita udah stabil koneksinya. Jadi mau join silakan, nggak apa-apa ya. Jadi historinya itu, nah kita mulai dulu nih Bapak Ibu ya, dari 400 tahun sebelum namanya Masehi. Ya, jadi ada namanya ini orang berkomunikasi dulu dengan kriptografi. Kriptografi ini dikasih kata sandi, gitulah kurang lebih Bapak Ibu. Jadi dikasih kata sandi, ya. Jadi dikasih kata sandi itu ada namanya skull shipper. Judul itu ada gulungannya itu panjang gitu ya. Jadi di situ ditulis kertas, ada pesan-pesannya dan besaran-besaran gulungannya itu dicocokin baru bisa dibaca kata sandinya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, silakan nanti cek sendiri di Skytel Chipper. Jelasin ringkasnya begitulah. Nah, kemudian kita mungkin tahu ini ya mesin Enigma. Mesin Enigma ini transmitter waktu Perang Dunia Kedua sebelum jatuh ke tangan Nazi ini. Jadi kalau kita kenal dulu tuh kayak telegram lah Bapak Ibu. Nah sekarang juga ada telegram tapi yang digital gitu ya. Jadi dulu ada Enigma, sekarang ada telegram yang digital. Maka kita pakai telegram yang aman Bapak Ibu, jangan pakai WhatsApp. WhatsApp tuh nggak aman. Data Bapak Ibu bisa disadap sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi ini materi sudah saya selesaikan sebenarnya 2 tahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pahami ini, harus ngerti tentang ini. Jadi besok nggak kelihatan lagi nggak taunya gitu. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu gitu. Jangan sampai nanti kelihatan siapa nemu blockchain gitu ya, Satoshi Nakamoto ya oke lah ya, itu kan makanya Anda belajar biar pintar ya. Nah jadi kriptografi itu Bapak Ibu, ini kriptografi ya, kriptografi itu ditemukan tahun 1976 di MIT di Boston, di tempat saya kuliah juga nih, di MIT untuk kuliah IT ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya uang nanti anaknya sekolahin tinggi-tinggi ke MIT, ke Harvard Business School, ke Harvard University ya. Jadi ada 3 ilmu itu harus di satu kota itu bisa Bapak Ibu pelajarin. Ini Bapak Ibu tolong tonton nanti film The Net Film. Nah, The Net Film ini dia lihat thepizza.net. Nah, jadi pizza.net ini adalah penjualan online pertama di dunia. Ya, jadi penjualan online pertama di dunia ini, Bapak Ibu tahun berapa? Tahu ini tahun berapa? Kalau nggak tahu, saya akan kembalikan polling lagi. Tanya jawab dulu. Tenang aja Bapak Ibu ya. Saya akan bertanya lagi ke Bapak Ibu polling. Jadi kita buat interaktif. Jadi nggak ada istilahnya Bapak Ibu pasif dengerin saya aja ngoceh, kagak. Jadi Bapak Ibu di sini jawab pertanyaan saya ya. Jadi sekarang saya tanya, tahun berapa ya? Penjualan online pertama di dunia? Jadi Bapak Ibu biar paham, di penjualan online pertama di dunia itu tahun berapa ya? Jadi Bapak Ibu bisa jawab ya. Ada nanti beberapa pertanyaan nih ya. Ada pertanyaan yang ya kalau tahu bagus, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Jadi Bapak, toko online pertama di dunia lah gitu. Jadi biar pinter Bapak Ibu tuh, saya kasih banyak tahun biar Bapak Ibu bisa memilih ya. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa pilih. Nih saya launching poll itu ada tahun 1880, tahun 1900, 91, 95, 98, tahun 2000, tahun 2009. Nah, silakan Bapak Ibu pilih. Ya, itu tahun berapa penjualan online pertama di dunia dilakukan ya. Tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Kita lihat nih. 1880 penjualan online loh ya Bapak Ibu loh ya. Ini ingat loh, penjualan online bukan dagang. Penjualan online pertama di dunia itu kapan? Nah, jadi Bapak Ibu coba cek ya.
tahun 880, tahun 900, 1900, 91, 95, 98, tahun 2000 ya. Artinya apa? Jadi Bapak Ibu biar paham, saya mau uji kira-kira Bapak Ibu itu tahun berapa gitu. Tadi saya memang memperlihatkan ada film itu, film tentang The Pizza atau The Net, atau Bapak Ibu yang suka nonton film The Net ya, itu bisa ngecek bisa ngecek itu tahun berapa, itu pasti bisa tahu jawabannya ya. Jadi Bapak Ibu biar paham, jadi biar ngerti. Jadi besok itu nggak sok-sok paham lagi, nggak sok-sok ngerti lagi gitu ya. Ngerti ya ngerti sekali, paham ya paham sekali. Karena ngerti belum tentu paham Bapak Ibu. Ya jadi silakan ya, ada yang salah jawab ya jangan salin. Makanya sebelum ambil keputusan dengarkan dulu instruksinya baik-baik. Tahun berapa penjualan online pertama di dunia? Oke, saya enpol dulu ya. Bapak Ibu saya ulang. Bapak Ibu bisa bisa voting sekali lagi ya. Jadi ini saya edit sekali lagi, Bapak Ibu bisa kita voting sekali lagi biar enak. Jadi kalau enak itu kita bisa paham. Tapi nggak apa-apa. Ini tadi yang dari yang ini yang rata-rata tahun 80 itu ada yang jawab tahun 80 ya, ada yang jawab tahun 90 dan yang menang adalah tahun 95 ya. Ini saya share resultnya ke Bapak Ibu dan ini saya download. Jadi Bapak Ibu ini penting supaya Bapak Ibu paham bahwasannya di sini itu ini ada hasilnya. Jadi hasil sebelum dan sesudah Bapak Ibu ikut training itu ada di sini kita kasih. Oke Bapak Ibu, di sini di history gold coin saya save hasil Bapak Ibu itu untuk untuk bisa tahu hasilnya nanti ya. Itu sudah saya ini the publish ya, saya stop share. Kemudian saya akan kembali lagi ke layar ya Bapak Ibu. Jadi ini seru kok belajarnya, kita seru banget. Jadi Bapak Ibu itu diminta libat aktif. Ya ini film ya, ini film The Net film ini tahun 995 filmnya. Tapi penjualan pizza pertama di dunia itu nggak ada yang benar Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau tahu itu penjualan pertamanya itu terjadi tahun 1994 Bapak Ibu. Jadi 1994 ya. Jadi Bapak Ibu tolong nanti biar paham. Nah ini website pertamanya gitu ya, tahun 994 Bapak Ibu. Jadi biar paham, biar nanti nggak so paham lagi, biar benar-benar paham. Jadi kalau udah paham pasti ngerti. Orang ngerti belum tentu paham Bapak Ibu. Jadi tugas saya membuat Bapak Ibu malam ini hadir di webinar ini supaya Bapak Ibu paham ya. Oke, lanjut. Kemudian pengembangan kripto ya, tapi gagal setelah itu. Sudah ada sejak tahun ya DigiCash ya. Jadi DigiCash itu tahun 1989. Jadi saya balik lagi ke sini ke yang tadi. Asymmetric cryptography ya atau blockchain pertama di dunia ditemukan tahun 1976. Di MIT Boston. Siapa namanya itu Bapak Ibu nanti riset sendiri biar sama-sama belajar. Jadi bukan Satoshi Nakamoto ya Bapak Ibu penemu blockchain ya. Jadi Bapak Ibu biar paham, biar ngerti. Sekolah itu orang-orang yang sok paham ya. Jadi itu 1976 di MIT, di kampus tercintanya saya nih gitu ya. Jadi 1976 itu ditemukanlah kriptografi pertama di dunia. Dan kemudian dikembangkan kripto itu gitu ya. Ada DigiCash namanya oleh David Kaum tahun 1989. Ya ini saya pun belum lahir nih Bapak Ibu, maka kita belajar. Ya ini ada Mondex National Westminster Bank 1993 ya. Dan Bapak tahu kalau nama apartemen saya di Dubai juga namanya Westminster Apartment di Dubai. Jadi saya besok udah flight ke Dubai Bapak Ibu. Jadi mungkin besok malam kita yang ikut webinar pelunas hutang, saya nanti mungkin setengah jam aja bisa menghadiri karena saya harus pulang dulu ke Dubai ya, ke Westminster
mall di Dubai, Bapak Ibu. Jadi Westminster ini udah pakai pengembangan kripto, tapi gagal tahun 1993. Ini saya udah setahun nih umur usia saya. Jadi ada namanya Cybercash. Sorry, ini Cybercah, salah kurang S-nya. Jadi ada Lynch, Melton, Crocker, Wilson tahun 1994. Ya, jadi Cybercash itu dikembangkan tapi gagal. Kemudian Eagle, Gold dan Silver Reserve tahun 1996 gitu ya. Jadi Hashcash, ada Adam Back. Ya, kalau kita di GoCoin ada namanya Mr. Adam, di sini ada Adam Back. Hashcash 1997. Ya, ini sebelum krisis di Indonesia. Yang keenam ada BitGold gitu ya. Ini kemarin tuh sebelum kita sepakat dengan Greg itu bawa nama nanogram, itu kita ada BitGold, kita pengen bawa nama BitGold namanya. Tapi BitGold udah ditemukan sama orang Nick Szabo tahun 1998 ya. Kemudian ada B-Money gitu ya. B-Money oleh Wei Dai tahun 1998 Bapak Ibu. Ada Looker, Ben Larry 1999. Dan kita lanjut lagi, The Internet Cryptography. Jadi internet itu mulainya Bapak Ibu, internet nih ya, kita bicara soal internet, ini materi akan semakin hari makin lengkap Bapak Ibu. Ya, jadi internet itu mulai tahun 1974. Jadi 1974 itu perangkat komputer pertama di dunia ditemukan ya. Dan tahun 1979 itu ditemukanlah Tree.com, ya, Tricom. Jadi Tricom ini yang pertama di dunia untuk website online pertama di dunia Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua ini ada TCP/IP ditemukan tahun 1974 ditemukan ya, atau IP address-nya Bapak Ibu itu di komputer itu ditemukan tahun 1974 juga. Dan Cisco ditemukan tahun 1984 Bapak Ibu. Jadi ada Cisco ditemukan tahun 1984. Kemudian HTTP. Nah, ini Bapak Ibu kalau buka website itu HTTP ya, ada yang HTTPS, ada yang HTTP saja. Jadi HTTP itu nggak pakai S, ditemukan tahun 90 Bapak Ibu. Ya, jadi akhirnya pada saat tahun 1994 Amazon ditemukan Bapak Ibu oleh foundernya ya. Jadi founder Amazon Bapak Ibu cari sendiri orang terkaya di dunia hari ini dia Bapak Ibu. Ya. Kemudian socket layer ya atau TLS ini ditemukan tahun 1996 Bapak Ibu. Makanya ada HTTPS. HTTPS itu namanya socket layer, pengaman pada transmisi di internet ya. Akhirnya begitu ditemukan tahun 1996 ini SSL ini dibuatlah oleh Elon Musk tahun 1998 PayPal yang membuat dia jadi orang terkaya juga di dunia hari ini Bapak Ibu ya. Dan Bitcoin baru lahir 2009 Bapak Ibu. Jadi apa yang diselesaikan oleh Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto bukanlah penemu blockchain. Satoshi Nakamoto bukanlah penemu kriptografi, karena tadi saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi apa yang diselesaikan oleh Nakamoto adalah teka-teki untuk transfer uang peer-to-peer secara elektronik. Gitu. Jadi di pertemuan selanjutnya di sejarah Bitcoin, saya akan sampaikan itu seperti apa email pertama di dunia yang disampaikan oleh Satoshi Nakamoto. Jadi nanti di History of Bitcoin saya akan jelaskan ke Bapak Ibu ya. Jadi sekarang saya mau tanya, ya. Nah, ini sekarang saya mau tanya, ya kan Bapak Ibu udah tahu nih Bitcoin sejak 2009. Saya stop share dulu ke Bapak Ibu. Ya, saya akan satu pertanyaan lagi ke Bapak Ibu nih, peserta makin rame, diundang aja Bapak Ibu, ya, mumpung masih ikut, diundang aja, ya. Jadi saya akan ada pertanyaan lagi, satu lagi Bapak Ibu. Blockchain pertama di dunia lahir tahun berapa? Ya, jadi di sini saya bikin ada 2009, 2010, ya, 2010, 2011, 2013, atau nggak tahu. Ya, jadi saya bikin pertanyaannya supaya Bapak Ibu yang tahu, yang paham, ya, saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti ya, Bapak Ibu bisa paham. Jadi blockchain pertama di dunia lahir tahun berapa? Ya tadi saya sudah bilang ya, kalau Bapak Ibu yang masih running nih sampai saat ini, ya ini saya share ilmunya
Sebentar Bapak Ibu, saya nanti biar nggak salah pertanyaan. Bapak Ibu biar nggak salah paham. Ya jadi blockchain, nah ini saya edit dulu sebentar. Ya blockchain pertama di dunia lahir tahun berapa? Ya yang masih dipakai sampai saat ini. Masih dipakai sampai saat ini. Jadi tahun berapa lahirnya? Jadi ada 2009, 2010 yang masih dipakai ya, blockchain itu pertama kali dipakai di dunia. Jadi Bapak Ibu biar paham, biar nanti mengerti dan makin pinter Bapak Ibu gitu ya. Oh kalau orang-orang Bitcoin ini jangan macam-macam gitu ya sejarahnya. Bitcoin tuh tahu dia gitu. Nih saya launch poll, silakan Bapak Ibu pilih apakah tahun 2009, 2010, 2011, 2013. Dan kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu ya. Kalau cek aja ya tahun berapa Bapak Ibu ya. Silakan dicek di polling. Jadi jangan di chat ya, di kolom chat. Silakan Bapak Ibu biar paham Bapak Ibu ya. Blockchain itu yang pertama di dunia dipakai ya sampai saat ini masih ada itu tahun berapa? Silakan yang ngisi tahun 2010, 2011, 2013 atau yang nggak tahu gitu ya silakan aja. Jadi kalau Anda nggak tahu bilang nggak tahu, kalau Anda yakin 2009 bilang yakin gitu ya. Jadi jangan sampai nanti Anda belajar malam ini itu nggak ngerti gitu ya. Ada yang ngetik 2008 silakan aja. Nah, kalau nggak ada pertanyaan jawaban Anda di sini nggak ada, ketik di kolom chat ya itu biar tahu. Kopi enak sekali Bapak Ibu ya. Blockchain pertama di dunia dan dipakai sampai sekarang ya. Blockchain terlama di dunia yang dipakai sampai sekarang. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, klik nggak tahu ya. Jangan nanti sok tahu. Nah ini yang bahaya nih. Orang Indonesia tuh kebanyakan sok tahu. Sudahlah bodoh, nggak ngerti, sok tahu pula. Itu bikin kesel banget lah itu. Rata-rata orang Indonesia begitu. Tapi jangan Bapak Ibu, jangan sakit hati dengan kata-kata saya. Memang faktanya kita begitu dan kita harus belajar dan berubah. Oke, saya endpoll. Kalau belum tahu ketik belum tahu. Nih saya endpoll. Dan saya share resultnya ke Bapak Ibu. Nah, tuh resultnya. Jadi ada yang bilang 2009 ya masih yang banyak, yang nggak tahu 73. Jadi kalau nggak tahu Bapak Ibu bilang nggak tahu aja Bapak Ibu ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Gitu ya. Nih saya poll reportnya. Jadi ini saya download Bapak Ibu. Jadi ini ada report dari kita itu ada reportnya. Jadi Bapak Ibu tuh jangan kira ini kita nggak ada evaluasi karena supaya kita berbobot. Jadi nggak ada bedanya Bapak Ibu kuliah dengan yang online dengan yang di sini ya. Jadi itu sudah saya share. Saya kembali ke screen lagi Bapak Ibu ya. Saya kembali ke screen. Kapan blockchain pertama di dunia yang masih running sampai hari ini? Nggak ada yang benar Bapak Ibu ya. Yang pertama kali running itu adalah di New York Times sejak tahun 1995. Oh, jadi blockchain pertama di dunia dan masih running sampai sekarang di New York Times. Ini hashnya Bapak Ibu, ini bukti timestamp-nya. Jadi timestamp itulah yang blockchain itu. Jadi blockchain itu Bapak Ibu istilah. Ya, jadi istilah itu setiap New York Times mengeluarkan artikel, maka dia minta ke surety.com, which is the power of proof ya. Surety ini adalah kepastian timestamp. Jadi semua berita yang dipublikasi oleh New York Times tahun 95 ya, itu dicatat secara S-nya ini seperti ini Bapak Ibu dan di timestamp oleh surety. Jadi timestamp itulah yang blockchain. Blockchain itu data-data transaksi itu dikumpulkan dalam sebuah blok. Blok itulah kalau dia nanti kita jelasin di Goldcoin ya, itu dia kelihatan kayak rantai blok gitu loh Bapak Ibu. Jadi blockchain itu rantai blok lah bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau jangan nanti ngomong-ngomong blockchain tapi nggak ngerti apa itu blockchain. Jadi blockchain pertama di dunia tahun 1995. Mungkin Bapak Ibu nih orang-orang Indonesia yang pertama dapat kuliah ini. Ini kuliah mahal Bapak Ibu. Saya bayar mahal untuk dapat kuliah ini. Jadi Bapak Ibu sekarang gratis, manfaatkanlah ilmu ini sebaik-baiknya. Jadi besok kalau orang tahu setahu itu kasih tahu aja, blockchain tahun berapa ditemukan kalau emang Anda udah lama di dunia kripto gitu ya. Nah, tahun 2009 Anda salah, berarti Anda anak baru di dunia kripto. Yang lah benar tuh tahun 95 gituin. Jadi Anda jangan sok-sok tahu deh gituin. Ya, jadi Bapak Ibu, ini tahun 95 sudah dipakai oleh New York. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya, makin pintar ya. Jadi jangan nanti sok tahu, kalau nggak tahu bilang nggak tahu ya.
Nah, jadi sejarah gold coin. Nah, Bapak Ibu baca nanti di website ada namanya Carolina Gold Rush. Ya, Carolina Gold Rush ini emas fisik. Ya, sejarah gold coin. Dan ini State of North Carolina, which is saya ada di situ kemarin ini, gitu ya. Jadi headquarter GLC dunia ada di North Carolina. Jadi Bapak Ibu biar paham. Beriringan nih sejarah emas fisik dengan emas digital itu kami buat beriringan supaya memudahkan Bapak Ibu paham. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ke sejarahnya gold coin ya. Jadi ini ada video, silakan ditonton sejarah gold coin. Tapi ini saya akan bahas nanti secara mendetail Bapak Ibu, karena biar Bapak Ibu paham. Oke, jadi Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu biar paham, lebih paham tentang gold coin. Jadi gold coin itu kita free transaction, artinya gratis kalau Bapak Ibu pakai pakai yang desktop. Ya, jadi downloadnya yang desktop, jangan yang handphone. iPhone sama Android itu pakai fee. Fee-nya itu untuk siapa? Untuk developer Bapak Ibu. Ya, jadi developer bisa tentukan berapa fee-nya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai yang klien, yang aslinya, yang di komputer, gitu ya, itu Bapak Ibu bisa free. Kemudian kita sangat secure network kita, dan kita ada golden instant transaction 2 detik masuk. Kalau Bitcoin itu nunggunya 10 menit Bapak Ibu. Kalau kita sih lebih cepat ya, bisa instan gitu ya. Kami lagi kembangan juga sekarang itu Lightning Network untuk bisa diadaptasi di gold coin, jadi lebih kencang. Dan kita 51% event system ini apa, nanti saya jelasin ke Bapak Ibu. Jadi kita gold coin ini ya ditemukan di Genesis blognya, dirilis itu kita rilis tahun 2013 tanggal 15 bulan 5 2013. Ini namanya Genesis block Bapak Ibu. Ini koin pertama daripada gold coin ini keluar tahun 2013 ya. Dan namanya dulu gldcoin.com atau gldcoin.org, gldcoin.net ini dulu ya, tahun 2013. Jadi dibeli dulu namanya Digitname, nama domainnya ini. Ya, ini dibuat oleh orang nggak tahu siapa, yang pastinya nih anak-anak muda yang masih labil. Jadi dia dulu Bapak Ibu di copy paste Bapak Ibu. Jadi skripnya Bitcoin dan Litecoin di copy paste sama orang ini di gold coin gitu. Jadi setelah dia nambang gitu ya, dia dapat sekitar 2 juta gold coin, terus dijual dulu ada namanya Crypsi. Crypsi itu toko digital currency di Amerika Bapak Ibu. Jadi setelah bocah ini jual
kemudian dia tinggalin Bapak Ibu. Nah, dia tinggalin, makanya datanglah si Greg, datanglah si Eric, datanglah si Brand, datanglah yang lain-lain gitu ya Bapak Ibu, menyelamatkan proyek ini gitu loh. Nah, jadi akhirnya dimodifikasi nih, GLD Coin ini dimodifikasi namanya jadi GLC gitu loh. Jadi kita pakai runningnya POW Bapak Ibu. POW ini adalah proof of works, itu ada timestamp, ada buktinya. Jadi memang ini kelemahannya adalah daya konsumsinya besar, internetnya besar, biayanya besar, tapi bagus. Dia tidak bisa dikendalikan oleh orang-orang tertentu gitu loh Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu paham. Nah kemudian, saya mau jelasin nih, apa itu 2 menit blok interval? Jadi blok interval itu, kalau interval itu antara satu blok gold coin dengan gold coin yang lain. Jadi ini Bapak Ibu nih kita sambil, ini saya rekam ke Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu bisa share ya ke teman-temannya. Saya stop share dulu. Jadi apa maksudnya yang 2 menit itu Bapak Ibu? Jadi nanti Bapak Ibu buka internet ya, buka internet, kemudian nih saya share ke Bapak Ibu internetnya langsung. Jadi biar Bapak Ibu paham, biar Bapak Ibu pinter, biar Bapak Ibu nggak sok ngerti, benar-benar paham gitu ya. Jadi Bapak Ibu buka di sini namanya Change. Nah, Change Crypto ID.info. Ya, dan di sini ketik namanya GLC. GLC. Jadi Bapak Ibu bisa cek namanya. Nah, ini dia. Nah, setiap 1 menit gitu ya. Setiap 1 menit itu akan ada 2 gold coin yang lahir. Jadi Bapak Ibu nanti ini blok namanya, ini blok. Antara dari 2 3 nih, pastikan Bapak Ibu nih cek handphonenya sekarang, buka aplikasi gold coin-nya. Saya juga buka ya biar sama nih. Saya buka, kemudian Bapak Ibu klik network monitor hari ini ya, Bapak Ibu bisa cek ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek. Jadi 823 yang terakhir kan 2 menit yang lalu. Jadi live. Ya, jadi live. Ini antara jarak antara 22 dengan 23 ini, itulah yang tadi disebut dengan namanya itu blok interval. Jadi ada jarak. Jadi di blok interval itulah kalau kita cek nih, kita klik Bapak Ibu ya, tep gitu ya, black hack. Nah, block hack ini blok interval itu ada di sini Bapak Ibu. Ada row blocknya. Nah, ini bahasanya. Jadi Bapak Ibu kalau udah tahu nanti tentang blok interval, jadi Bapak Ibu makin paham itu jarak antara masing-masing blok. Ya, apa penyebabnya itu Pak Adam? Ya, dengan adanya yang tadi ini saya kembalikan lagi. Ya, 2 menit blok interval itu setiap 2 menit. Setiap 2 menit akan ada 1 blok baru gitu loh. Blok itu apa? Blok itu hanya kayak kotak Bapak Ibu, kayak kotak gitu loh. Jadi kayak kotak, isi kotak itu yang tadi. Nah, ini kan. Nah, jadi saya jelasin sedikit-sedikit nih Bapak Ibu biar paham dan makin ngerti dan makin paham. Karena ini ilmunya sulit Bapak Ibu, nggak bisa semudah itu Bapak Ibu bisa paham di gold coin. Jadi harus trainingnya itu berkelanjutan. Nah, blok itu apa? Blok itu isinya transaksi. Tuh, transaksi itu isinya setiap 2 menit ada blok baru. Setiap 2 menit ada blok baru ya. Bapak Ibu nanti bisa cek, itu nanti ada blok baru, itu ada gold coin baru yang lahir. Ya, jadi kalau yang blok hack ini yang kelihatan di sini ya, ini adalah namanya verifikasi oleh miner. Jadi penambang yang kerja nih. Tapi gold coin itu kalau Bapak Ibu perlu tahu, dicetak 120 gold coin setiap detik hari ini. Setiap menit hari ini. Berarti setiap jam, 120 itu setiap jam. Jadi setiap menit, setiap jam. 120, pokoknya per hari 2.880, nanti saya share lah, ada share-nya. Jadi ini blok. Nah, di dalam sebuah blok itu ada transaksi. Nih, yang row block ini. Nah, row block inilah yang isi dari transaksi tadi Bapak Ibu. Nah, inilah ada hash-nya sekian, ada ininya, jadi ada hash-nya di situ. Jadi hash ini timestamp yang di-stempel gitu loh. Nih, yang ini hash-nya hari ini sini, konfirmasinya 1 ya. Size-nya 241, tingginya segini, versionnya segini, ini background-nya, transaksinya ini transaksinya, ini waktunya, ya, ini median time-nya, ini nonce-nya, ini bits-nya, ini difficulty-nya, dan ini chain works-nya Bapak Ibu, dan ini previous block hash. Nah, ini adalah transaksi sebelumnya di blok yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu biar paham ya. Jadi sekarang saya mau tanya lagi, karena ini harus benar-benar saya tanya Bapak Ibu satu-satu tentang gold coin. Ya, kalau saya share lagi tentang ini, saya mau tanya Bapak Ibu udah paham belum tentang
2 menit blok interval itu apa? Kalau sudah klik yes. Kalau belum klik no. Ya kalau 51% lebih 1 ya maka akan saya lanjutkan. Kalau kurang nggak ngerti ya berarti saya nggak bisa lanjut Bapak Ibu ya. Kalau bisa sih bilang aja yes saja biar kita bisa lanjut ya. Karena kalau nanti yang nggak ngertinya lebih banyak ya susah ya. Ngerti tentang 2 menit interval. Biar Bapak Ibu paham itu step by step tentang kalau ditanya nanti sama orang itu blok interval itu apa maksudnya gitu ya. Jadi sekarang saya sudah paham gitu ya. Kalau sudah paham ketik yes ya. Ini pollingnya ada. Jadi ini baru 1 loh Bapak Ibu. Dari tadi kan ada banyak tuh. Saya akan jelasin satu one by one. Tenang aja Bapak Ibu. Penerbangan kita masih 2 jam ke depan itu masih jauh. Kita dari kata finish. Jadi Bapak Ibu biar paham tentang goal point ini dari A sampai Z. Yang ada lagi istilahnya nggak paham tentang apa itu goal point ya. Oke Bapak Ibu, ini launch saya udah ngerti 2 menit blok interval ya itu launch poll. Oke, silakan Bapak Ibu pilih. Silakan dicek kalau sudah ngerti baru kita bisa lanjut. Kalau no ya saya mohon maaf yang nggak ngerti nanti belajar sama yang ngerti ya pelan-pelan kita akan belajar satu-satu karena ini ilmunya panjang, ilmu 12 tahun saya nggak mungkin saya kasih dalam waktu cuman sehari 2 hari. Kan saya bilang kalau saya kasih semua muntah-muntah Bapak Ibu, saya kasih di training ini muntah-muntah Bapak Ibu langsung gitu loh. Jadi pelan-pelan trainingnya ini Bapak Ibu paham nih fundamental dasar tentang bagaimana kita training. Nah nanti kalau Bapak Ibu nge-host sebuah seminar, nyampein materi saya, caranya seperti ini ya. Jadi tanya satu-satu, tanya dia satu-satu, ngerti apa enggak? Oke, kita polling 1 menit. Silakan Bapak Ibu, ya 85% paham, yang 15% nggak paham, yang 15% saya mohon maaf, karena saya nggak bisa ngulang lagi. Nanti Bapak Ibu bertanya aja, status kita diskusi next-nya atau tonton video ini diulang-ulang lagi. Ya, jadi interval itu artinya seperti itu. Oke, sudah 1 menit saya enroll ya, dan hasilnya saya share, dan ada 85% sudah oke. Ya, ini saya download juga Bapak Ibu. Jadi ini semuanya saya download supaya apa? Kita tahu bahwasannya Bapak Ibu paham atau tidak gitu loh. Karena penting kalau webinar kita dihadiri ribuan orang, kalau nggak seperti ini nggak mungkin Bapak Ibu bisa komunikasi dengan saya. Jadi dikit-dikit tanya, dikit-dikit polling supaya Bapak Ibu paham ya. Nah, jadi nanti ada pertanyaan lagi itu akan saya share lagi. Jadi Bapak Ibu tenang aja, ini akan terus-terus saya share supaya Bapak Ibu paham. Oke, kembali ke slide ya. Jadi ini 2 menit blok interval. Nah, yang ke bawahnya saya akan tanya nanti barengan. Bapak Ibu paham nggak dengan ini? Bapak Ibu paham nggak dengan ini? Bapak Ibu paham nggak dengan ini? Nah, nanti saya akan tambah satu-satu ya.